masih sering cedera, padahal frekuensi latihan sudah mulai rutin. Intensitas juga sudah bagus ya. Bahkan kadang sudah sering juga melakukan intensitas tinggi ketika latihan. Dan juga tekniknya sudah benar nih ketika kita melakukan variasi latihan. Tapi masih sangat mudah banget cedera. Kenapa ya? Temukan jawabannya ya. Sebelum saya jawab tentang pertanyaan tadi, saya coba sedikit back to the basic ya. Bahwa ketika kita berlatih, lalu kita mau meningkatkan kualitas otot kita, sebenarnya kita mau melakukan yang namanya hipertrofi otot. Hipertrofi otot bisa diasumsikan adalah meningkatkan kualitas kekuatan ototnya juga, dan juga volume serta bentuknya. Nah, biasanya hipertrofi otot itu membutuhkan 3 hal paling dasar. Yang pertama adalah latihan pastinya. Latihan biasanya sekitar 85% disupport dengan yang namanya weight training. Boleh dikombinasi antara weight training dengan cardio exercise. Yang kedua adalah asupan yang sesuai dengan otot tadi ya. Yang ketiga adalah waktu untuk recovery dan regenerasi. Kita tahu ketika kita latihan, kita menimbulkan stres di otot. Stres di otot akan menimbulkan yang namanya traumatik. Nah, ketika traumatik, maka otot membutuhkan 2 hal yang paling penting, yaitu adalah asupan tubuh untuk melakukan recovery dan regenerasinya. Yang kedua, waktu yang cukup untuk recovery dan regenerasi ya. Nah, biasa sahabat-sahabat nih yang intensitasnya sudah bagus atau menengah, lupa yang namanya otot membutuhkan recovery dan regenerasi pada waktu yang cukup. Nah, biasanya waktu yang cukup itu ketika kita latihan pada intensitas yang sedang dan juga yang tinggi, membutuhkan sekitar 48 jam waktu untuk recovery. Pada 24 jam pertama biasanya 80-85% otot yang tadi traumatik sudah recovery, dan pada 24 jam berikutnya itu sekitar 10-15%. Jadi rata-rata kalau kita membutuhkan waktu recovery yang cukup atau full semua recovery secara baik, maka membutuhkan rata-rata sekitar 48 jam. Nah, tapi kan sahabat-sahabat nih ada yang bilang, Wang, tapi kan saya sudah cukup waktu recovery-nya, karena saya melakukan variasi latihan pada hari dan juga jenis latihan berbeda. Contohnya nih, saya latihan Senin dada sama perut, lalu Selasa punggung sama kaki, kan berbeda. Otomatis perut sama punggungnya sudah bisa recovery sempurna, gitu ya. Nah, untuk jawab pertanyaan itu kita coba untuk the basic ya tadi ya, bahwa otot membutuhkan sekitar 48 jam untuk bisa melakukan recovery secara sempurna, yaitu 100% ya. Nah, ketika Senin kita latihan dada sama perut, maka pada 24 jam pertama setelah latihan, tubuh akan merecovery sekitar 80-85% otot dada dan perut. Sedangkan 10-15% pada 24 jam berikutnya. Nah, pada 24 jam berikutnya, tahu-tahu kita latihan dengan intensitas sedang dan ringan, dengan intensitas sedang dan tinggi, yaitu latihan back sama kaki. Maka tubuh mempunyai 2 job desk ya, yaitu tadi merecovery sisanya antara dada sama perut, lalu dapat tambahan baru, yaitu recovery punggung sama kaki. Otomatis recovery secara sempurnanya agak sedikit tertunda atau melambat. Nah, tertunda atau melambatnya recovery otot itu akan berdampak terhadap performa otot tersebut, baik secara recovery regenerasi dan juga pada latihannya atau kekuatannya. Tapi biasanya kita tidak menyadari. Pokoknya hajar terus deh, besok latihan lagi variasi dengan intensitas sedang dan tinggi. Terus seperti itu. Sampai akhirnya
banyak sekali tugas yang tidak terselesaikan tubuh untuk recovery secara baik. Karena tadi menumpuknya pekerjaan. Belum selesai tadi yang hari Senin di recovery, toto tambah lagi hari Selasa lagi. Belum selesai Selasa lalu tambah lagi hari Rabu dengan recovery otot selanjutnya. Otomatis banyak sekali otot ya yang tertunda recovery secara sempurna. Nah, ketika otot tertunda recovery secara sempurna, itu akan menyebabkan otot menurunnya kualitas kemampuannya. Baik secara performa ya, ketika performa otot menurun, otomatis risiko terhadap cederanya tinggi. Tetapi yang disayangkan banget nih, bagi sahabat-sahabat nih yang memiliki intensitas sedang dan tinggi, tidak menyadari itu. Bahkan nge-push otot sekuat-kuatnya dia, sekeras-kerasnya dia. Bahkan ada sebuah ilustrasi bilang no pain no gain ya. Itu yang kadang-kadang akhirnya membuat tubuh kita sulit untuk merecovery secara sempurna dengan waktu yang cukup. Otomatis ketika recovery-nya tertunda banyak yang terdelay tadi, maka performa otot juga menurun. Ketika performa otot menurun, sedangkan kita meningkatkan intensitas terus latihannya, otomatis risiko cederanya juga tinggi. Nah, biasanya tadi nih, walaupun kita sudah melakukan teknik yang benar, tetapi performa otot lagi menurun, sedangkan kita tidak menyadarinya, dengan terus meningkatkan intensitas latihan, itu yang akibatnya tubuh kita mudah banget cedera. Jadi ini saran dari saya ya, bahwa sahabat-sahabat agak sedikit wise lah dalam menentukan intensitas latihan dan juga waktu untuk recovery ototnya. Sehingga tadi tidak yang namanya tubuh kekurangan waktu untuk recovery. Oke, semoga video kali ini bisa menambah referensi sahabat-sahabat dalam melakukan pola hidup yang lebih sehat dan juga latihan yang lebih sehat. Oke, see you next video. Salam sehat.